Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara quluba ahlil wilayah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ahlil ilmi wal hidayah wa ala alihi wa sahbihi hum wajadul inayah ومن ذا بإحسان لا يهدي إلى طريق الحق البداية حتى يسير إلى النهاية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قولوا سبحانك لا علم قولوا سبحانك لا علم قولوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين ولا حول ولا quwwata illa billah alil azim. Amma ba'd. Para alim ulama, para satis, para tokoh-tokoh, para orang tua kami yang sempat hadir malam ini, para habaib, semuanya kita hormati dan muliakan. Wabil khusus alhamdulillah, malam yang penuh barakah, malam yang penuh kita berhari raya di malam ini. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kami sangat bergembira, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirnya para alim ulama, para tuan-tuan guru kita, tokoh-tokoh masyarakat kita hadir bersama kita. Terharu sekali anak malam ini guru kita yang mulia Abuya Habib Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman Syah, beliau membawa keluarganya hadir malam ini. Ini baru kali ini beliau hadir bersama keluarga, ini merupakan kegembiraan yang sangat tinggi bagi kami sekeluarga. Semoga kita doakan Abuya Umar Abdul Aziz bersama keluarga dalam penjagaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga hadir bersama kita guru kita Abuya Al-Habib Hamid bin Umar Al-Habsyi. Juga hadir bersama kita Habib Muhsin bin Abdullah Al-Habsyi, juga Sohibul Arba'in Habib Ali, Masya Allah 40 hari hadir terus di majelis, menambah kebahagiaan kita. Para habaib semua yang hadir, Habib Abdurrahman Al-Habsyi juga hadir bersama kita, malam akan memberikan tausiah kita. Al-Habib Hadi Segaf dari Pasuruan. Banyak sekali para habib hadir malam ini. Yang kita mohon maaf tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Juga para kiai, alhamdulillah datang jauh-jauh dari Semarang dalam kondisi tidak memungkinkan untuk hadir. Guru kita yang mulia Kiai Haji Yahya Al-Mutamakin, beliau dalam keadaan kurang sehat tapi tetap semangat untuk hadir malam ini, dan juga bersilaturahmi dengan keluarga kita di satu dari Palembang ini. Juga bersama guru kita Kiai Yahya Rosyad, beliau juga baru malam ini hadir dengan kesibukan beliau. Para umara juga hadir mewakili Pangdam 2 Sriwijaya, diwakili oleh Kabintal Bapak Edi Supriyadi, Kolonel Edi Supriyadi. Selamat datang Bapak Edi. Juga dari Korem 0444 Gapo yang diwakil oleh dan Ramil Kapten Iskandar. Selamat datang. Juga dihadiri malam ini oleh Dandim dan Ramil dan sebagainya. Ada juga Pak Camat, Pak Irman, Pak Lurah juga hadir, dan juga mewakili kantor Departemen Agama Kota Palembang. Semuanya para alim ulama, para hadirin hadirat semua yang kita hormati dan muliakan, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita hadir di suatu acara yang penuh dengan rahmat barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tidak banyak berkata karena waktu kita singkat. Kami hanya banyak mengucapkan terima kasih, jazakumullah ahsanul jaza, kepada antum semua, para tuan-tuan guru yang tepat hadir pada malam ini, dan semua panitia dalam satu minggu
bekerja keras, bersusah payah, kurang tidur, sehingga menyukseskan acara kita sampai malam ini. Kami keluarga besar banyak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kita alhamdulillah sudah bisa mencetak, menelurkan 7 orang santri hafiz, telah menyelesaikan seorang hafal Al-Quran itu 30 juz Al-Quran melalui Markas Tahfiz Nasional dari bekerjasama Markas Nasional dari Semarang. Alangkah gembiranya guru kita ya. Di kampung kita ini baru kali ini sudah berpuluh-puluh tahun belum ada timbul seorang hafiz atau hafiz yang keluar dari kampung kita. Alhamdulillah pada tahun ini terbukalah pintu, kata Buya, terbuka pintu airnya, sumber pintu airnya terbuka. Mudah-mudahan akan dapat mengalirkan ke semua sungai-sungai yang ada di Kota Padang, Palembang dan semua dasar. Selamat datang kepada guru mulia Tuan Guru Ustaz Hafiz Rahman beserta rombongan. Pak Alhamdulillah, silakan Pak, selamat datang. Ada Ustaz Mas Ali, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil gharri muhajirin Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ila yaumiddin. Hadirin jemaah sekalian, pada malam hari ini bukan kami yang akan membacakan manaqib Syekh Dawaillah, akan tetapi manaqib telah dibacakan oleh guru kita Syekh Dawaillah pada saat beliau dirawat di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Maka dari itu, mari kita sama-sama diam mendengarkan dengan khusyuk, dengan seksama. Semoga dengan kita mendengarkan ini terobati rasa rindu kita kepada guru kita, dan semoga kita semua mendapatkan barokah dari apa yang telah dibacakan guru kita Syekh Dawaillah. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan paman sendiri yang bernama Muhammad, yaitu saudara orang tua yang seayah, keturunan tanah Bangka, Pangkal Pinang. Lamanya 7 bulan, tamat kitab turutan, kemudian mengaji dengan guru Kakwi 2 tahun, dapat 2 juz Al-Quran. Pada tahun 1937 Masehi masuk sekolah agama Islam di Madrasah Baitul Ulum Ibtidaiyah bertempat di Lorong Kemas, Papan Ewel. Model atau kepala sekolah tersebut ialah Al-Ustaz Umar Umar. Lamanya belajar itu 4 tahun, yaitu sampai tahun 1941, kemudian dikhotamkan di 10 Elen dalam Bengkuang. Ketika itu berumur 12 tahun. Lalu pada tahun 1946 untuk meneruskan belajar dipimpin oleh paman sendiri, yaitu
tiba Anasid Majrulan Qasidah dan lain-lain. Kemudian pada tahun 1948 belajar mengaji kitab-kitab adab yang dipimpin oleh Kiai Hasanuddin bin Abdul Rahman 8 Eling Palembang. Nama-nama kitab yang dipelajari ialah Kamu Makasul Jidang, Dorok Matam Bila, Pekeh Fathul Qorib, Tauhid Kifayatul Awam, Hadis Arba'in Nawawi, Tafsir Jalalain. Berakhir pada tahun 1950. Kemudian menyambung meneruskan pelajaran agama Islam, mengaji kitab Arab dipimpin oleh Kiai Said Ali Al-Kab Polo Ele Palembang. Disebut Kiai, nama-nama kitab yang dipelajari ialah satu Ihya Ulumuddin, Hikmatul Tashri', Matan Jawharul Maknun, Hadis Jawharul Bukhari, Fakih Minhaj Qalyubi, dan lain-lain daripada itu tidak disebutkan. Kemudian mengikuti belajar pada tahun 1950 itu, yaitu belajar dengan Kiai Kemas Haji Umar bin Abdul Rahman, kampung 19 Ilir, dekat Masjid Agung, yang dipelajari kitab tasawuf. Kedua Sayyidul Sadiqin, karangan Syekh Abdul Somad Palembani. Yang ketiga saya akan Ikam, karangan Ibnu Athaillah. Dari tahun 1950 itu 2 tahun masuk madrasah sekolah agama Islam. Dari tahun 1952 mempelajari kitab bahasa Arab dengan seorang kiai yang bernama Kiai Haji Mazhatul Haji Husin Abu Mansur, cucung dari Beduk Kiai Marogan. Pada tahun 1952 masuk madrasah sekolah Sanawiyah Aliyah di kampung 22 Ilir Palembang, dipimpin oleh kepala sekolah yaitu Kiai Haji terkenal Kiai Haji Umar Kota Bumi, dan juga Kiai Al-Jumbu. Murid-muridku dapat tahu bahwa budaya ini riwayat hidup yang memang penting untuk diketahui. Dan satu kali lagi, kiranya kalau ada kekeliruan, ada kesalahan, kita terutama mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akan saya akhiri, selama mengajar di Masjid Agung lebih kurang 9,5 tahun sampai sekarang, dan dihajikan oleh orang Masjid Agung pada tahun 2002. Sekarang saya kembali, saya minta izin dengan pengurus Masjid Agung dan tempat-tempat lain tidak kuat lagi untuk mengajar. Jadi saya minta istirahat semua di mana tempatnya, kecuali Masjid Agung dan Masjid Sultan Agung masih sekarang. Jadi sampai sekarang tiap hari Sabtu sudah zuhur itu cawisan saya di Masjid Agung, dan kalau hari Minggu jam 7 sampai jam 8 di masjid saya di Sultan Agung, kampung 1 Eling Palembang. Mudah-mudahan menjadi amal soleh kita bersama, mudah-mudahan menjadi amal jariah kita bersama, mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa kita, dan semua kita hendaknya menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau antara tahun 2010 sampai tahun 2013 beliau memanggil anak beliau yang bernama Ustaz Ahmad Fauzi yang berada di Pulau Jawa untuk segera pulang ke Palembang untuk merawat beliau siang dan malam. Pada kesempatan tersebutlah beliau mengajarkan ilmu zahir dan batin. Menjelang kewafatan beliau, Ustaz Ahmad Fauzi diberi gelar nama oleh beliau Yakian wa Mubsiratan. Dan pesan beliau untuk tetap melanjutkan dakwah beliau, melanjutkan majlis-majlis taklim dan pesantren Sultan Agung, serta menjaga memelihara masjid Sultan Agung
juga lokasi makam beliau yang berada di sebelah Masjid Sultan Agung, yang mana bersebelahan dengan makam Sultan ketiga Palembang, yaitu Sultan Komarudin Sri Truno, yang termasuk menjadi cagar budaya kota Palembang. Dan ada pun wasiat beliau yang pertama, kalau beliau sudah tiada, kalau mau cepat sampai tawasulnya kepada beliau, sebut nama beliau dengan Syekh Dawido. Yang kedua, berguru kepada 3 orang habaib. Yang pertama, Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman Syahad. Yang kedua, Al-Habib Hamid bin Umar Al-Habsyi. Dan yang ketiga, Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi. Dan wasiat yang ketiga, kalau beliau wafat, yang akan membandikan beliau yaitu Kiai Haji Taufik Hasnuri, dan yang menjadi imam salat jenazah beliau di dalam rumah anak beliau Al-Ustaz Ahmad Fauzi, dan yang menjadi imam jenazah di dalam Masjid Sultan Agung Kiai Haji Agus Nawawi dan Syarah Hafid, dan yang membaca talqin Kiai Haji Abdul Majid Dahlan. Dan yang terakhir yang memimpin doa di makam anak angkat beliau Al-Habib Mahdi bin Muhammad Syihab. Beliau wafat dalam keadaan tenang di hari Selasa tanggal 24 Rabiul Awal tahun 1434 Hijriah bersama dengan 5 Februari tahun 2013 jam 4:05 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Inilah ringkasan yang mampu kami sampaikan dari riwayat guru kita Kiai Haji Abdullah Zawiyadon sebagai peringatan bagi anak cucunya serta murid-murid beliau kelak. Semoga ringkasan riwayat guru-guru kita ini akan bermanfaat bagi kita semua, guna menambah semangat untuk lebih giat lagi menimba ilmu agama dari ulama-ulama yang berada di kota Palembang ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, sebagai kenang-kenangan kami akan memberikan pantun hakikat beliau, ya. Dan mudah-mudahan pancingan untuk Ustaz Abu Somad nanti pantunnya. Pohon seru di pinggir laut, sejajar dengan sebatang buku. Siapa yang menyeru, siapa yang menyahut, yang menyahut itulah aku. Nah, itu pantun guru kita. Aku bukan aku, tapi aku sebenar-benar aku. Yang kedua pantun beliau, kalau kau berlayar di waktu malam, hati-hatilah kapalmu jangan sampai tenggelam, karena lautnya luas dan dalam. Tetapi kalau kamu berani terjun, nyebur, kau akan mendapat permata nila. Terakhir, pisau kayu ulunya laut, tidak bisa direndam lagi. Kalau perahu sudah jadi laut, tidak bisa karam lagi. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.